webinar pada hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin tadi ada sedikit kendala jaringan gitu Pak dan Ibu sehingga sudah 2 kali terpental. Ya semoga nanti bisa berjalan dengan lancar ya, karena ini kebetulan kurang bagus Bapak saya. Baik, sebelumnya saya mungkin menyapa terlebih dahulu Ibu Indah, selamat malam Ibu Indah selaku moderator. Terima kasih ya sudah tadi membuka dan membimbing memandu kegiatan webinar sebelum saya mau menyampaikan materi. Kemudian Ibu host ya, kebetulan namanya sama, Ibu Anita Nurhasana. Terima kasih sudah memfasilitasi room. Kemudian Pak Adrianus juga selaku sebenarnya dulu senior saya ya di pelatihan Expli sebenarnya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sami-sami. Putus ya suaranya, Bu Indah. Iya, ini suaranya suara sama sekali. audionya hilang loh. Ibunya sepertinya kehilangan sinyal, Bu Indah. Ya, iya. Kita tunggu sedikit, mudah-mudahan segera kembali. Ya, Bapak Ibu mohon kesabarannya, lagi-lagi Bunda Anita Sukarini ini mengalami kendala di audio, pengaruh jaringan yang unstable. Jadi kita tunggu beberapa saat, kita doakan semoga jaringannya udah bisa stabil kembali dan bisa berbagi bersama kita di Vicon malam hari ini ya Bapak Ibu. Dan malam ini kita sudah cukup ramai, ada 99 partisipan. Bunda Anita Nurhasanah yang cantik, tolong dicek di room attendee, barangkali saja Bu Anitanya udah masuk. Ada Ibu Herlina juga di attendee. Bu Herlina. Oh ya, ada Bunda Herlina Ohi yang sudah angkat tangan dari tadi. Kasihan kelelahan angkat tangannya. Pak. Bunda Anita jadi host. Ya, kamu Glis? Mungkin Ibu Anita Sukari ini disuruh saja masuk lewat HP, nanti kita bantuin share screen, share kontennya. Saya coba lihat dulu. Karena kayaknya kalau dia pakai laptop agak aneh nih. Atau boleh dia matikan kameranya barangkali ya? Iya, boleh Opa. Mungkin itu juga membuat berat Opa. Buat ya. Tetap pakai laptop, cuma kita mintakan coba dimatikan kamera, mudah-mudahan. Kalau nggak bisa Pak, nanti saya bantu share ini ya, share materinya. Kita tinggal bicara di HP saja. Iya, Ibu Anita Kaltara, Ibu harus disebut. Siap. Bapak siapa yang dijadikan presenter? Bu, saya belum dapat materinya. belum. Oh, sebentar Pak. Mbak Muklis ya? Cuma sebentar Pak Muklis, saya berikan materinya di grup. Di grup ya. Ada Pak Amiruddin Wabula di bawah, Ibu. Oh, baik Pak. Ada Pak Amiruddin Wabula, kemudian ada siapa lagi ya? Oh ya. Oke. Ada siapa lagi Pak? Ibu Anita kayaknya keluar lagi nih dari room meeting. Tapi ada mic-nya Mbak. Oh iya, keluar lagi. Iya, keluar lagi. Iya, coba ditelepon dulu kali ya, biar beliau lewat HP aja. Sebentar. Saya coba. Sebentar kalau. Kita hubungi dulu ibunya barangkali ya. Sebentar saya. Oh, Bapak. Ya, oke, siap.
Bunda Dita, Nggih. materinya gimana ya? Bisa Oh, saya ya? di grupnya Opa itu, Pak. Nanti saya share ke Anda. Oh, nggih. Tidak ada di komite. Iya, ya. Sebentar. Bapak Ibu mohon bersabar, kita menunggu kestabilan masuk kembali ke materi. Gimana saya taruh materi ini? Oke, materi ini sebentar ya. Oke, materi sudah saya share di chat box, di kolom chat. Oh ya, Dan sekalian saya share juga presensinya. Ya, buat Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung kami ucapkan malam hari ini. Kami masih menunggu Ibu pemateri kita karena jaringan yang kurang stabil membuat beliau terlempar dari room meeting. Dan saat ini beliau masih berusaha untuk kembali bergabung bersama kita untuk sharing ilmu explain-nya bersama kita. Dan sambil menunggu beliau bergabung di room meeting ini, kami persilakan Bapak Ibu untuk ke room chat. Silakan mengisi presensi terlebih dahulu, kemudian mendownload materi dan bisa dibaca-baca dulu. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik dari Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu bisa ajukan pertanyaannya di sesi kedua, di sesi tanya jawab, sharing dan diskusi. Sebentar. Ya, saya sudah bentar. Saya sudah menghubungi. Saya mintakan supaya masuk selain dengan laptop, masuk juga dengan ponsel. Kalau kita pakai laptop lantas kita tidak memakai kamera, tetap masih gangguan, dialihkan pemakaian presentasi lewat ponsel. Nanti dibantu oleh Pak Muklis ya, Pak Muklis tadi. Ya, siap. Kita download materinya. Ya. Ya, Bapak Ibu, minta maaf, mohon bersabar. Sepertinya mungkin dari Solo ya, Ibu Anita Sukarin dari Solo dan Jawa, Jogja, kota usaha di Jawa. Mungkin kalau malam minggu memang sering gangguan signal apakah karena crowded bandwidth internet pemakaian atau gimana saya kurang tahu. Mudah-mudahan nanti kedepannya selanjutnya setelah masuk lancar. Jadi udah ada ya, oke. Kita coba. Silakan Ibu Anita sudah di panelis. Selamat datang, Ibu. Ya, Oke. selamat datang Bapak Ibu. Mohon maaf. Oke. Bu Anita, mohon maaf, ini yang akan share screen adalah Bapak Muklis. Ibu tinggal mengomando dan menjelaskannya. Oh begitu. Oh ya, terima kasih sekali. Tunggu. Saya belum ini download. Masih terkendala, tunggu. Oh iya, silahkan. Coba lagi Pak Muklis.
Oh, saya lagi yang terkendala ya. Iya. Ada feedback tuh. Bagaimana, Bu, Pak? Oke, suara Ibu Anita sudah oke? Ya, udah bagus suaranya Bu Anita Sukarini. Oh ya. Tinggal menunggu share screen dari Bapak Mukhlis. Oh begitu, nggih. Oh ya. Pak Mukhlis, mudah-mudahan tidak ada kendala. Kalau ada kendala mungkin bisa Ibu Anita. Ini aja. Dilempar ke saya aja kalau ini, biar saya share screen kan. Pak Mukhlis, halo. Pak Mukhlis, lost audio Opa. Oh ya? Iya, audio. Iya, lost audio, Pak Mukhlis. Ibu Indah sudah ada materinya, sudah tahu? Belum ada Opa. Itu di kolom chat saya sudah bagi materinya. Oh ya, wait. Saya share kembali materinya ya. Ada yang perlu dinaikkan lagi ya, Pak? Bentar saya cek dulu. Ya, silakan Ibu Indah, sudah ada, saya bagikan kembali. Terima kasih Pak Adrianus. Saya cek kembali. Padahal tadi suara Pak Mukhlis bagus sekali. Iya, jaringan mungkin. Bagus sekali. Ada Anita 2, ini Ibu Anita Sukarini. Yang Anita Sukarini, Pak. Iya, itu Ibu Anita Kaltara. Anita Kaltara dan Anita Sukarini. Dinaikkan yang Anita 2, yang ponsel. Oke Pak. Bentar Pak. Ada, ini Pak Bahar barangkali ya. Ibu Indah. Bu Anita 2 kan Kak? Anita 2 ya, Anita 2. Oke, sudah. Ibu Indah, bukan Pak Bahar ini. Ada telepon dari Pak Mukhlis. Ya, halo. Bunda Anita bisa kirim ke saya presenternya, bola presenternya. Ibu Indah ada yang share ya? Iya. Pak Mukhlis? Tolong di. Iya. Ibu Indah ada yang share ya. Silakan. Saya pindahkan bolanya ke. Sudah Ibu Indah? Iya. Silakan Opa dipindah. Saya pindahkan bolanya. Oke. Makasih Pak Mukhlis ya. Silakan. Oke, saya lagi coba share screen. Udah bisa ya? Udah kelihatan ya? Masih loading dulu. Starting ya. Alhamdulillah. Muncul Bu Indah. Pak Mukhlis terlempar juga. Iya. Ya, silakan Bunda Anita Sukarini. Baik. Ya. Suara saya terdengar jelas nggih Bapak Ibu? Jelas. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terutama Ibu Indah, Pak Adrianus, Ibu Anita Nurhasanah. Pada malam hari ini Bapak Ibu semua, kita mungkin akan belajar bersama nggih. Jadi di sini nanti saya yakin Bapak Ibu pasti sudah banyak sekali yang hebat-hebat ya dalam membuat media pembelajaran. Nah, di sini pada webinar kali ini saya di sini akan berbagi Bapak Ibu tentang salah satu media pembelajaran dalam bentuk video. Nah, videonya ini bukan video green screen
ataupun video rekam layar ya Bapak Ibu, tapi video animasi papan tulis atau yang disebut dengan istilah whiteboard animation. Nah, ada banyak sekali mungkin Bapak Ibu aplikasi-aplikasi yang memberikan layanan dalam pembuatan video animasi papan tulis. Nah, di sini salah satunya adalah XPLY. Jadi, seperti apa fitur-fitur XPLY, kemudian bagaimana cara kita membuat video pembelajaran menggunakan XPLY, dan mungkin bisa di slideshow nggih. Mohon tolong Ibu Indah. Oh, ini sudah slideshow ya, Bu ya? Iya. Oh ya, di tempat saya tidak nampak slideshow-nya. Tidak di slideshow juga tidak apa. Oh ya, sudah. Oke, jadi mungkin saya sedikit memberikan latar belakang ya mengapa kok kita sebagai guru, sebagai pendidik harus berinovasi, nggih. Harus berkreasi membuat sebuah media pembelajaran Bapak dan Ibu. Mengapa kita tidak menggunakan buku saja, textbook seperti itu, seperti dulu-dulu. Nah, karena seperti yang kita tahu bahwa zaman itu Bu, di mana kita sekarang ini sedang berada pada era industri 4.0, di mana perkembangan TIK sangat pesat ya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kalau dulu mungkin TIK hanya digunakan untuk kepentingan administrasi. Hanya perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi tertentu saja yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan pekerjaannya. Akan tetapi lambat laun pendidikan juga ikut mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajarannya Bapak dan Ibu. Nah, dengan perkembangan TIK, di mana mungkin 10 tahun yang lalu kita belum mengenal adanya Android ya Bapak Ibu. 2010 itu saya masih kuliah, kita belum mengenal Android, masih menggunakan handphone yang hanya bisa digunakan untuk mengirim pesan dan mungkin hanya untuk browsing saja ya, tidak sampai seperti sekarang ini bisa multimedia. Nah, jadi dengan adanya perkembangan TIK sehingga setelah muncul Android, BlackBerry, dan sekarang ada iPhone dan sebagainya, menyebabkan siswa itu tergantung dengan teknologi. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, anak-anak kalau disuruh belajar itu pasti susah ya. Itu memang kebanyakan seperti itu. Nah, kalau diminta untuk misalnya searching soal mungkin film ataupun main game itu tidak bisa kita pungkiri dan itu adalah suatu kenyataan ya, di mana motivasi untuk belajarnya agak tertutupi oleh keinginan mereka untuk mungkin hanya sekedar untuk bersenang-senang begitu. Sehingga bagaimana cara kita menggunakan teknologi ini supaya siswa bisa lebih berpacu dalam belajar Bapak Ibu. Karena banyak siswa kita yang suka menonton dan kalau hanya sekedar textbook, siswa kita pastinya ada yang lebih pintar ya, karena sekarang siswa bisa browsing sendiri dan banyak sekali ilmu-ilmu, info-info mengenai pelajaran bisa mereka temukan di internet ya. Jadi kita sebagai guru harus langkah lebih maju daripada siswa kita, sehingga kita tidak akan ketinggalan dari siswa-siswa kita begitu. Nah, bagaimana caranya supaya siswa itu menjadi tidak malas? Nah, jadi kita harus berinovasi Bapak Ibu. Bagaimana cara berinovasinya? Dengan cara buat media pembelajaran yang inovatif. Nah, salah satunya adalah dengan video pembelajaran. Jadi banyak sekali media-media pembelajaran. Ya, halo, suara saya masih terdengar? Halo? Oh jelas, tadi ada yang komen suaranya hilang. Baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Jadi salah satu media yang sekarang sedang banyak dibuat oleh guru ya, yaitu adalah video pembelajaran. Jadi selama pandemi ini karena pemerintah menganjurkan untuk belajar dari rumah ya Bapak dan Ibu semuanya, dan mungkin ini nanti akan menjadi bulan-bulan terakhir karena tahun depan insya Allah sudah tatap muka nggih, untuk daerah-daerah yang biasanya masih harus wajib belajar dari rumah. Nah, jadi salah satu medianya yang paling banyak dibuat oleh guru, di-share oleh guru, itu adalah video pembelajaran. Sebagai pengganti mungkin
pengganti mereka menjelaskan di secara tatap muka seperti itu. Nah, mungkin bisa dilanjutkan next Bu Indah. Halo, boleh di next Bu? Pilot, Bu. Oh ya. Ya, sambil menunggu mungkin masih itu nggak Bapak Ibu masih loading mungkin. Jadi salah satu media pembelajaran yang berupa pembelajaran yang bisa Bapak Ibu manfaatkan itu adalah dengan media video pembelajaran berbasis animasi papan tulis atau yang biasanya dikenal populernya dengan whiteboard animation. Sebenarnya whiteboard animation ini sudah cukup lama ya Bapak Ibu diperkenalkan, hanya saja untuk populernya memang baru-baru ini ya. Jadi selama pandemi ini itu mungkin baru terpikirkan bagaimana cara membuat media pembelajaran yang lebih inovasi, yang berbeda dengan yang lainnya. Karena sekarang ini pembuatan media pembelajaran dengan teknik green screen sudah biasa ya Bapak dan Ibu. Di mana dulu bagaimana sih membuat video pembelajaran bisa seperti itu, tapi lama-kelamaan akhirnya media pembelajaran berupa green screen yang narasumbernya muncul seolah-olah masuk ke dalam video tersebut itu sudah menjadi suatu video yang biasa saja bagi kita begitu. Jadi mungkin kita butuh inovasi, salah satunya adalah media pembelajaran animasi whiteboard animation. Ada banyak sekali aplikasi Bapak Ibu seperti whiteboard animation-nya VideoScribe Sparkle ya. Itu bisa diinstal. Kemudian ada Doodle ya, ada Doodle itu, tapi saya belum pernah mencoba Doodle. Lalu ada Powtoon ya, Powtoon itu juga ada whiteboard animation-nya, ada animasi papan tulis, dan Xpli, salah satunya juga Xpli. Nah, mengapa di sini kami mengambil topik tentang Xpli, mengapa tidak yang lainnya? Karena Xpli sendiri fitur papan tulisnya sangat. Ibu Anita, saya itu. Ibu Indah yang men-share materi sepertinya terlempar dari room ya. Oh iya, atau halo Ibu Indah, nggak ada ini saya lihat. Sebentar ya Ibu Anita. Ya. Saya supaya pantas saya heran kenapa materinya hanya slide 2 terus tidak. Iya, tadi saya minta next, enggak apa-apa Pak. Oke, saya sudah masuk Bang. Oh, belum ada ya. Oke, saya coba share saja ya. Mudah-mudahan. Baik. Ya, dari Ibu Herlina, di kolom chat sudah saya share materinya. Tinggal bolanya. Itu sudah sama Ibu Lina. Oke. Saya cek Ibu Indah. Terlempar di mana, kasihan Ibu Indahnya ini. Ini malam minggu ini banyak yang terlempar. Sinyalnya sedang malming mungkin Pak. Ya, sinyalnya juga lagi mau bermalam minggu. Iya betul. Ya, oke. Udah, ya tinggal slide keberapa sekarang ya Ibu Anita pemateri? Slide ke 1, 2, tadi baru 3 Pak. Ya, terakhir slide ketiga. Baru ketiga. G. Bawah. G. Ini barangkali ya. Ya, tadi sampai dengan ya ke atas lagi Bu. Atas dikit. Nah, G, sampun. Ya itu media. Bawah lagi. Bawahnya latar belakang, ya.
Bawah, ya bawah lagi. Nomor 3, slide 3. Nah, oke, sudah ya. Sip, Bu. Terima kasih, Bu Herlina. Baik, kita lanjutkan ke Bapak Ibu semua. Semoga masih semangat ya Bapak dan Ibu. Baik, sekarang sebelum kita masuk bagaimana cara kita menggunakan Xpli Bapak dan Ibu. Sekarang kita mungkin ke teorinya dulu ya Bapak Ibu. Jadi apa sih itu media pembelajaran? Saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua ya. Jadi media pembelajaran merupakan alat ya, alat yang digunakan dalam membantu proses belajar mengajar. Media bisa bermacam-macam, bisa luas sekali Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian media pembelajaran yang kita kenal biasanya berupa media cetak ya, seperti buku, kemudian bisa dengan majalah, koran, kemudian media audio yang suara itu bisa podcast, sekarang ada podcast, ada radio, kemudian media visual itu yang bisa dilihat seperti poster, gambar, diagram, kemudian media audiovisual itu adalah media yang berbasis gambar dan suara Bapak dan Ibu ya, seperti video ya, video yang televisi juga, nah itu. Dan juga multimedia. Multimedia merupakan media yang menggunakan berbagai macam gabungan antara audio, visual, kemudian dan grafis juga begitu. Nah, mungkin dilanjutkan Bu, agak cepat saja mungkin karena tadi sudah agak mundur ya. Baik, sekarang Xpli ya. Whiteboard animation merupakan salah satu media audiovisual. Jadi media yang bisa menyajikan gambar bergerak, kemudian warna, dan disertai dengan penjelasan yang berupa tulisan dan suara. Nah, itu yang dimaksud dengan media audiovisual. Nah, salah satu contohnya adalah whiteboard animation. Nah, sekarang apa sih Bapak Ibu whiteboard animation itu? Mengapa kita disarankan ya, kita coba untuk membuat animasi pembelajaran dengan whiteboard animation. Apa sih menariknya? Seperti apa sampai bagaimana sehingga siswa-siswa bisa tertarik begitu. Jadi whiteboard animation ini sendiri mengacu pada jenis presentasi, jadi hampir mirip dengan presentasi yang menggunakan proses pembuatan serangkaian gambar ya, gambarnya itu seolah-olah ada di papan tulis. Jadi nanti direkam secara berurutan Bapak dan Ibu, ada urutan-urutannya, ada storyline-nya ya, dan nanti diputar ulang. Sehingga nanti ketika sudah menjadi sebuah video, itu nanti akan seperti video animasi seolah-olah kita menggambar di papan tulis. Nah, kemudian nanti yang utama dari whiteboard animation ini adalah efeknya. Ada banyak sekali efek yang ditawarkan oleh Xpli. Nah, itu nanti yang akan membuat menarik sehingga siswa jika kita mengajar dengan Xpli ini lebih live begitu, lebih tergugah, termotivasi. Jadi insya Allah tidak akan bosan begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini Xpli ini bisa dijadikan salah satu inovasi ya, inovasi Bapak Ibu untuk pembuatan media pembelajaran. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Nah, mungkin next Bu Herlina, mohon tolong ya. Baik, kemudian macam-macam tadi aplikasi sudah kami sebutkan ya, ada VideoScribe, Doodle, Powtoon, dan Xpli. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah Xpli. Mengapa saya memilih Xpli? Karena Xpli itu tergolong mudah, bisa dikerjakan dengan online, dengan browser, sehingga Bapak Ibu tidak perlu menginstal. Karena biasanya model program yang harus terinstall di PC ataupun di laptop, ya Bapak Ibu, harus tetap mau tidak mau ada batas spek tertentu, misalnya hard disknya berapa, memorinya RAM berapa. Nah, itu kadang sedikit banyak membatasi Bapak Ibu untuk berkreasi karena kendala dari device ya atau perangkat yang digunakan. Nah, banyakan seperti itu karena tidak semua Bapak Ibu guru memiliki PC atau laptop dengan spek dewa ya, yang speknya besar begitu, sehingga tidak bisa kita paksakan juga untuk membuat aplikasi yang mungkin menggunakan spek yang sangat tinggi itu Bapak dan Ibu semuanya. Nah, jadi mengapa di sini kami membahas tentang Xpli, karena
relatif mudah secara online, ya walaupun mungkin beberapa fitur terbatas ya, tidak terlalu banyak seperti punya video scribe, tapi sudah cukup ya, sudah standar bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk membuat video pembelajaran animation papan tulis yang cukup menarik Bapak dan Ibu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Karena Xpli ini cara pengerjaannya harus online Bapak Ibu. Jadi karena tidak terinstall ya, tidak harus diinstal, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan tapi harus secara online. Jadi harus connect dengan internet begitu. Nah, mungkin kelemahannya adalah kendala jaringan. Jika jaringannya kurang bagus ya mungkin seperti hari ini tadi agak tersendat-sendat kalau kita membuat video dengan aplikasi yang berbasis online seperti ini Bapak dan Ibu semuanya. Tapi itu saya yakin tidak bermasalah ya Bapak Ibu semuanya, karena masih bisa disimpan proyeknya. Nah, hanya saja di sini untuk trialnya, kan aplikasi itu tidak mungkin gratis Bapak dan Ibu. Nah, jadi nanti untuk trialnya adalah 14 hari saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyimpan proyeknya, dikerjakan lagi, tapi sebelum 14 hari atau 2 minggu harus selesai. Karena kalau tidak selesai, proyeknya otomatis tidak akan bisa terbuka. Dan Bapak Ibu harus registrasi online lagi, sehingga kalau berbeda email nanti kan pasti yang tersimpan di email yang kita registrasi sebelumnya akan hilang begitu. Baik, nah selanjutnya bagaimana cara registrasinya Bapak dan Ibu? Mudah sekali ya Bapak Ibu, tinggal membuka peramban saja, bisa dengan Chrome, bisa Mozilla atau Microsoft Edge ya. Tinggal ketikkan saja xpli.com. Nah, Bapak Ibu tinggal ketikkan xpli.com. Kemudian nanti tampilannya kan seperti yang tampak di presentasi ya di situ. Kemudian Bapak Ibu silahkan ya, jika belum pernah mendaftar baru ingin registrasi, silahkan klik login, karena tidak ada menu registrasi atau sign in atau sign up di sini. Silahkan klik login saja Bapak dan Ibu. Lanjut mungkin Bu, mohon tolong ya. Baik, nah selanjutnya setelah Bapak dan Ibu ya memilih login tadi, nah mungkin ada yang sekaligus praktek, silakan Bapak Ibu bisa dicoba ya langsung saja menggunakan laptop atau PC. Ada beberapa pilihan Bapak dan Ibu, ada login dengan email atau bisa dengan akun Facebook, akun Office atau Microsoft, ataupun akun Google. Nah, biasanya Bapak Ibu biasanya memilih akun Google ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu biasanya sudah memiliki akun Google, bahkan lebih dari satu. Tapi di sini begini Bapak Ibu, karena bersifat trial, karena kita awalnya nanti akan trial, silakan mungkin Bapak Ibu aja yang ingin pro ya, ingin dengan berbayar, itu bisa mungkin di ekspor sendiri ya. Jadi nanti mungkin kita bahas yang trial. Jadi kalau saya lebih suka untuk sign in dengan email saja. Nah, emailnya kita gunakan email sementara sehingga tidak mengganggu email utama Bapak Ibu. Karena kalaupun kita nanti menggunakan email utama kita setelah 14 hari sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, sehingga nanti silahkan Bapak Ibu kalau misalnya ingin yang pertama membuat dengan pertama mungkin akun Google. Mungkin akun Google-nya ada 3, setelah 14 hari menggunakan akun Google lain ya silahkan, atau besok akun Facebook ya silahkan. Tapi kalau saya di sini karena trialnya juga hanya sebentar 2 minggu, maka saya memilih dengan sign up dengan email dan password saja. Jadi pilih create one now begitu. Lanjut mungkin Bu. Nah, seperti ini tampilannya. Jika Bapak Ibu ingin melakukan registrasi, nanti ada biasa ya kolom yang harus diisi. Yang pertama itu adalah nama ya, nama Bapak Ibu, silahkan diisi nama, kemudian email, alamat emailnya yang akan didaftarkan, dan passwordnya yang akan digunakan Bapak dan Ibu. Nah, di sini cukup mudah sekali. Jika sudah mengisi yang saya beri tanda panah, silahkan scroll ke bawah ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sudah diisi silahkan gulir ke bawah, nanti ada beberapa perintah yang harus diisi juga.
Nah, jika nanti Bapak Ibu sudah gulir ke bawah, nanti akan ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Silakan dikondisikan karena kita di sini pendidik, saya memilihnya mestinya teacher ya sebagai guru. Nah, jadi nanti harus ini wajib Bapak Ibu kalau sudah mengisi alamat email, password, Bapak Ibu wajib untuk memilih sebagai apa di sini posisinya. Karena pendidik ya memilihnya teacher. Nah, jika sudah nanti akan muncul pertanyaan baru Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Jika sudah memilih teacher, nanti akan ada kolom untuk mengisikan nama sekolahnya apa. Nah, di sini misalnya saya dari SMA Bina Widya, saya isikan SMA Bina Widya. Kemudian nanti di bawahnya ada pilihan apakah nanti akan sendiri ataukah tim atau kelompok. Nah, saya anjurkan untuk pilih my own saja. Kalau sudah nanti silakan create ya. Klik create my account. Nah, jadi kalau sudah tidak perlu ada biasanya ada notifikasi di email. Nah, ini tidak perlu. Jadi Bapak Ibu langsung saja bisa langsung membuat project videonya. Nah, ini tampilan setelah Bapak Ibu klik account tadi. Nah, kalau sudah silahkan Bapak Ibu sudah siap untuk berkreasi, berinovasi, membuat media pembelajaran video, animasi menggunakan XPLY. Nanti bisa klik start a new video untuk yang baru pertama registrasi. Atau jika sudah pernah membuat video, nanti silakan untuk new video yang warna hijau itu yang saya berikan panah itu Bapak dan Ibu semuanya. Nah, itu ada keterangan 14 hari trial ya. Jadi nanti ada countdown-nya Bapak Ibu. Jika misalnya sudah hari kedua nanti akan ada notifikasi warning kalau masih ada 12 hari yang tersisa untuk project. Nah, jadi Bapak Ibu harus benar-benar memanfaatkan waktu ya. Jadi selama 2 minggu itu harus benar-benar sudah selesai project-nya. Nah, jika sudah Bapak Ibu, nanti jika Bapak Ibu create untuk yang pertama kali setelah registrasi akan ada demo. Nanti ada demo yang akan diberikan oleh XPLY-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal ikuti saja. Demo itu harus diikuti langkah-langkahnya. Nah, kemudian jika sudah nanti kita akan masuk ke halaman project-nya Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini halaman project dari XPLY ya. Jadi ada banyak sekali menu-menunya. Ini sebenarnya menu apa? Nah, mungkin nanti akan kami jelaskan ya Bapak Ibu tentang menu-menunya. Jadi di sini ada menu panel sebelah kiri yang berwarna hitam. Kemudian ada 5 perintah atau 5 fitur ya di situ. Yang panel sebelah kiri warna hitam. Vertikal, jadi itu paling atas adalah picture. Itu untuk menambahkan gambar ya. Penjelasannya nanti ada. Kemudian ada audio, ada static text, ada text to speech ya, text to speech, kemudian ada background. Lalu ada ando, redo dan sebagainya ya, mirip dengan fitur-fitur pembuatan presentasi begitu. Nah, tapi di sini ada satu mungkin Bapak Ibu paling bawah ya, ada timeline. Nah, timeline itu nanti yang kuncinya dalam kita membuat video animasi dengan XPLY ini, karena di situ nanti kita akan mengatur lamanya keluarnya dari objek-objek yang kita masukkan nanti di timeline ini kuncinya. Jadi pengaturan semuanya di timeline. Kemudian ada pengaturan efek juga, efek di effects itu, fitur effects, ada grouping juga nanti untuk menggabungkan beberapa elemen, ada arrange. Nah, di situ nanti kita mainkan di situ Bapak dan Ibu supaya tercipta sebuah video yang rapi ya, yang rapi, yang runtut, yang enak untuk dilihat, tapi juga kontennya jelas Bapak dan Ibu. Jadi dalam media pembelajaran itu memang penting menarik, tapi yang pasti yang paling penting adalah kontennya juga sesuai Bapak dan Ibu. Jadi jika menarik saja tapi kontennya tidak mencapai atau tidak dibutuhkan ya itu kurang efektif juga begitu. Tapi nanti efek-efek yang akan kita berikan itu nantinya akan menunjang supaya media yang kita buat
itu lebih menarik lagi untuk dilihat oleh ya untuk siswa kita pastinya begitu. Bu, kita akan coba mempelajari satu persatu, ya. Jadi di sini ada fitur yang pertama itu picture, ya. Picture di sini adalah untuk menambahkan gambar, Bapak dan Ibu, ya. Untuk menambahkan gambar di sini banyak sekali gambar-gambar yang Bapak Ibu butuhkan. Hanya saja terkadang ada beberapa gambar yang kita butuhkan, misalnya saya kimia, ya banyak sekali gambar-gambar yang di Expli itu tidak disediakan. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengunggah sendiri dari lokal komputer. Jadi kita mencari dulu gambarnya di internet. Ya mungkin Bapak Ibu boleh menghilangkan backgroundnya dulu supaya cantik ya, supaya tidak nanti diunggah dan bisa di insert ke dalam project. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Yang tertampil di layar itu adalah gambar-gambar yang ya, jadi ada animals, kemudian nature, banyak sekali. Nah, nanti kalau misalnya ada yang sesuai, Bapak Ibu tinggal mengambil saja dari Expli, tapi jika membutuhkan gambar lain, misalnya mungkin logo ya, kemudian gambar-gambar tentang yang tidak ada di Expli, Bapak Ibu bisa unggah sendiri dari komputer. Begitu. Oke, next Bu, mohon tolong ya. Kemudian audio ya, seperti namanya audio itu fungsinya untuk menambahkan musik, bisa back sound ataupun voice over ya, voice over atau narasi Bapak dan Ibu. Ya, mungkin ke atas lagi Bu. Ya, terima kasih. Nah, jadi bisa menambahkan musik background ya, background musik ataupun back sound. Back sound itu suara yang biasanya pendek ya Bapak Ibu. Dan juga bisa menambahkan efek suara di sini. Nah, kemudian ada 3 cara menambahkan audio. Yang pertama music, itu menambahkan audio dari sumber yang sudah disediakan Expli. Nah, di situ musiknya banyak sekali Bapak Ibu, ada yang genrenya juga bermacam-macam, ada yang genre lembut, ada yang bersemangat, ada yang sedikit sedih, begitu. Jadi harus sesuai ya musiknya Bapak Ibu, jangan sampai materinya itu backgroundnya sedih, tidak sesuai dan biasanya tidak menarik begitu. Kemudian bisa Ibu mengunggah audio dari komputer Bapak Ibu, misalnya mendownload dari Bensound ya, itu kan banyak sekali. Dan kami sarankan audionya yang free ya, jangan yang kena copyright. Biasanya di Bensound itu atau di YouTube. Satu contoh tampilannya Bapak Ibu ketika menambahkan audio. Di sini ada banyak sekali ya musik-musik yang disediakan oleh Expli. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa explore, bisa di play dulu, bisa di play previewnya dulu sebelum dimasukkan, sehingga nanti ternyata musik ini saya kurang suka, musik yang ini saya juga kurang begitu cocok, yang cocok yang mana, nanti silakan bisa di preview dulu begitu. Oke Bu, mohon tolong lanjut lagi ya. Selanjutnya yang ketiga, ada pilihan bisa besar, sedang, kecil, tapi nanti pada saat prakteknya itu bisa untuk ukuran besar, sedang, kecilnya nanti settingannya sendiri, dan juga jenis fontnya. Tapi mungkin jenis fontnya di sini tidak lengkap seperti di Microsoft Word ya Bapak Ibu, jadi hanya ada beberapa, tapi saya pikir itu tidak masalah ya, tidak masalah untuk jenis fontnya. Biasanya kalau saya suka yang Comic Sans, nah itu Bapak Ibu biasanya punya favorit font sendiri ya. Nanti Bapak Ibu bisa explore lagi jenis-jenis fontnya seperti apa. Mungkin bisa mohon tolong next lagi Bu. Oh ya, nah ini ada add title ya, subtitle.
Tapi Bapak Ibu nanti untuk penambahan teks silahkan nanti kita bisa edit kok. Untuk ukuran, jika Bapak Ibu ingin memperkecil, memperbesar, nanti kita bisa edit ketika sudah masuk ke dalam halaman proyeknya. Lanjut Bu, fitur selanjutnya yaitu text to speech. Nah, text to speech ini adalah maaf sebentar. Ya, okay. Jadi text to speech ini adalah fitur untuk menambahkan narasi sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat video, biasanya kan tidak hanya gambar saja atau suara saja. Kita berikan suara kita Bapak Ibu. Nah, itu adalah narasi atau voice over. Untuk XPLI ini, fitur yang diberikan itu adalah mengubah tulisan ke dalam suara, yaitu dengan text to speech. Nah, di sini nanti ada sesuai dengan yang diberikan ya Bapak Ibu. Bahasa, kalau bahasa Indonesia belum ada, jadi adanya bahasa Inggris paling yang digunakan ya. Kemudian gendernya, kalau Bapak Ibu mungkin suara Bapak Ibu, misalnya ibu guru kan pasti nanti menggunakan suara perempuan, tidak mungkin suara laki-laki kan. Atau jika ingin menggunakan suara laki-laki juga bisa, tinggal disesuaikan saja. Nanti tinggal dipilih yang mana. Nah, kemudian menginput teks dan juga previewnya nanti juga ada. Jadi setelah Bapak Ibu membuat text to speech-nya, nanti bisa di preview dulu untuk dicek apakah sudah sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Tapi karena di sini tidak ada bahasa Indonesia, biasanya nanti agak berbeda ketika kita play begitu Bapak dan Ibu untuk hasilnya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah mencoba menggunakan text to speech ya, itu suaranya seperti di Google itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan teksnya saja. Kalau bahasa Inggris lebih mudah Bapak Ibu, pilihannya lebih mudah ya di sini. Kalau bahasa Indonesia mungkin nanti kurang bagus. Jadi nanti untuk narasi kita bisa akalin dengan cara yang lainnya begitu. Baik, lanjut. Mohon tolong Bu. Oke. Selanjutnya adalah background. Nah, di sini untuk mengatur latar belakang layarnya ada 3 pilihan, yaitu flat, ya, kemudian radial itu melingkar. Cuma tidak, kalau menurut saya untuk background di sini tidak terlalu penting juga Bapak Ibu. Maksudnya adalah biasanya putih saja ya, karena background dengan pola yang lainnya juga sebenarnya tidak terlalu itu juga ya, tidak terlalu dianjurkan juga. Kalau saya sendiri lebih suka putih saja. Nah, kalau saya, mungkin Bapak Ibu ada yang suka background dengan pola lain, mungkin bisa disesuaikan saja begitu Bapak dan Ibu. Nah, begini ada backgroundnya 3 jenis ya Bapak dan Ibu. Mungkin lanjut saja Bu Herlina. Nah, ini yang utama Bapak dan Ibu semua, yaitu timeline. Ada di bagian bawah ya. Di bagian bawah itu ada timeline. Nah, di ini fungsi timeline-nya itu adalah untuk mengatur waktu Bapak Ibu, untuk mengatur waktu lamanya objek muncul pada video. Jadi nanti akan dihasilkan video animasi yang rapi. Jadi munculnya nanti apakah mau satu-satu atau mau berbarengan, mau berapa lama, berapa detik ya. Munculnya nanti kita atur semuanya di timeline. Nah, menurut saya di sini timeline yang paling penting dalam pembuatan video dengan XPLI ini, karena ada beberapa mungkin Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan XPLI sedikit kebingungan ya, karena kemarin saya juga cukup lama belajar bagaimana sih mengatur timelinenya. Ya, ternyata juga susah-susah gampang Bapak Ibu, tapi ketika sudah terbiasa itu ternyata mudah sekali. Nah, jadi di sini selain timeline untuk mengatur objek yang sudah kita insert, misalnya teks atau gambar, itu juga bisa mengatur musiknya, background musiknya Bapak Ibu. Nanti bisa diatur juga, disesuaikan. Dan juga waktu voice over-nya. Itu semua diatur di timeline. Nah, di sini Bapak Ibu.
Baik, mohon tolong lanjut lagi Bu Herlina. Oke, kemudian fitur yang lain mungkin ini akan muncul ketika Bapak Ibu sudah memasukkan objek ya, objek teks ataupun gambar Bapak Ibu. Nah, di sini ada efek ya, efek yang seperti bintang-bintang itu bentuknya, ikonnya. Fungsi efek ini adalah memberikan efek pastinya pada objek atau elemen. Misalnya efek ada tangan yang menggambar, kemudian munculnya itu apakah fade in, munculnya secara perlahan, ataukah munculnya dari kiri, atau memantul, muncul atau dari atas ya, atau pintek. Nah, itu ada pilihannya. Nah, Bapak Ibu bisa berkreasi di situ. Nah, kemudian ada juga fitur efeknya. Ini ada draw in. Draw in itu adalah setting ya, pengaturan efek saat objek akan muncul di timeline. Itu draw in. Kemudian draw out itu adalah mengatur efek objek saat menghilang dari timeline. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin pertama memunculkan gambar lumba-lumba, itu mau 2 detik, ya kan, 2 detik. Nanti mau dibuat efek pertama lumba-lumbanya dari kiri, kemudian keluarnya ke kanan. Nah, misalnya itu bisa diatur di draw in dan draw out. Nah, kemudian ada group ya, sebelah kanannya efek itu ada grouping, fungsinya untuk menggabungkan beberapa objek. Nah, jadi di sini yang penting nanti Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin membuat suatu objek yang munculnya berkesinambungan, nanti bisa digunakan fitur grouping ini ya, grouping. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ingin memisahkan objek sudah terlanjur grouping, tapi saya ternyata salah menggabungkan, itu bisa di ungroup juga. Nah, begitu. Oke, next, mohon tolong Bu. Nah, kemudian fitur lainnya sampingnya lagi itu masih objek. Kemudian ada arrange itu untuk mengatur biasanya send to back Bapak Ibu ya, yang menggunakan Word Office, yaitu ada diletakkan di belakang objek atau di depan. Nah, itu bisa diatur di arrange. Kemudian ke dalam halaman project, lalu ada delete ya, delete untuk menghapus objek yang Bapak Ibu tidak gunakan. Nah, begitu. Kemudian fitur lainnya Bapak Ibu ada banyak sekali ya, ada yang kecil nanti ada sebelah kanan agak ke bawah, itu ada 3 simbol atau icon. Yang pertama show overview, digunakan Bapak Ibu jika misalnya gambarnya itu terlalu kecil atau terlalu besar, Bapak Ibu bisa atur di menu ini. Ada show overview, zoom in untuk memperbesar tampilan halaman ya, bukan memperbesar gambarnya atau objeknya Bapak Ibu, tapi hanya tampilan saja supaya Bapak Ibu lebih mudah nanti untuk animasinya, mengatur efeknya, menggeser-geser mungkin. Lalu ada zoom out untuk memperkecil, dan juga show overview itu mengembalikan ke ukuran tampilan project yang ukuran standar. Lalu nanti di sebelah kanan atas ada undo dan redo, itu untuk membatalkan perintah ya. Pasti sudah paham semuanya undo dan redo. Ini memudahkan jika Bapak Ibu tiba-tiba salah ngeklik, tinggal di undo saja begitu. Kemudian ada help panel, ini isinya tutorial Bapak Ibu. Help panel ini tutorial bagaimana menginsert objek, menginsert picture, menginsert teks dan sebagainya. Kemudian menyimpan project, tapi save ini menyimpan project tapi projectnya masih terbuka Bapak Ibu, hanya save saja. Karena untuk expli ini tidak auto save ya Bapak Ibu, saya sarankan untuk segera save saja. Karena kalau tiba-tiba laptopnya tiba-tiba mati atau jaringannya sedang tidak bagus, itu kalau projectnya hilang kan sayang begitu. Jadi silahkan untuk di save ya. Yang biasanya Bapak Ibu juga termasuk saya suka lupa untuk save dulu, sehingga ketika terjadi sesuatu hilang jadi projectnya gitu. Kemudian ada save dan exit. Jadi kalau Bapak Ibu ingin keluar, sekaligus juga menyimpan projectnya juga. Lalu export. Nah, ini export Bapak Ibu. Nah, export ini digunakan untuk mengubah, tadi kita kan baru membuat project ya. Nah, nanti kan tujuan kita adalah membuat video dari
project yang kita buat, dari elemennya sudah kita masukkan, tulisannya sudah kita insert juga, kita atur efeknya, kita mau mengekspor menjadi video. Nah, nanti ada pilihan ekspor. Nah, di sini nanti ada caranya Bapak Ibu untuk ekspor XPLI ini, karena tidak langsung tersimpan ke komputer Bapak Ibu untuk ekspor video yang dibuat dengan XPLI ini. Begitu. Baik, mohon tolong next lagi Bu Herlina. Nah, sekarang lanjut ke bagian akhir Bapak Ibu, yaitu ekspor project ke video. Nah, untuk ekspor nanti Bapak Ibu silahkan mengisikan dulu judul videonya, misalnya video pembelajaran apa begitu. Kemudian untuk standarnya ya, yang biasanya dipilih adalah yang pertama publik ya, publik. Bapak Ibu silahkan pilih publik. Kemudian pilih yang high quality yang 720 untuk kualitas videonya. Kemudian nanti karena ini bersifat trial free trial Bapak Ibu, mungkin ada sedikit, sebenarnya tidak terlalu mengganggu ya. Nanti ada watermarknya XPLI di sebelah kiri, kanan bawah. Jadi nanti bagaimana strategi Bapak Ibu saja supaya tulisan XPLI itu tidak menutupi proyek Bapak Ibu, karena nanti letaknya tidak mengganggu sih menurut saya, ada di kanan bawah dan tidak besar Bapak Ibu ya, jadi masih bisa dimaklumi lah watermarknya begitu. Nah, kemudian jika sudah klik export. Nah, nanti cukup lama Bapak Ibu, tergantung berapa lamanya Bapak Ibu mengatur videonya, misalnya 1 menit atau 2 menit. Biasanya video pembelajaran sampai 7 menit ya. Jangan terlalu lama juga Bapak Ibu. Kalau lama nanti siswa juga 3 sampai 5 menit saja ya untuk pembuatan video dengan XPLI ini. Nah, jika sudah nanti akan proses ya Bapak Ibu, proses mengekspornya itu cukup lama. Nah, nanti hasil ekspornya itu akan tersimpan di My Video. Jadi kalau sudah terpublish ya, nanti akan tersimpan di My Video. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan mendownload videonya di My Video itu, Bapak dan Ibu. Jika memiliki IDM itu lebih mudah, karena nanti sudah akan muncul icon IDM-nya, tinggal di-download. Jadi video yang dihasilkan nanti akan tersimpan Bapak Ibu di XPLI. Jadi harus segera Bapak Ibu download, karena kalau sudah lewat 14 hari nanti Bapak Ibu tidak akan bisa mengaksesnya. Karena di sini trial 14 hari begitu Bapak dan Ibu semuanya. Nah, jadi ini tadi Bapak Ibu teori mengenai fitur-fitur XPLI, kemudian bagaimana cara mengekspornya, kemudian bagaimana mengatur timelinenya, apa yang penting dalam pembuatan XPLI ini. Dalam presentasi yang kami berikan tadi Bapak Ibu, mungkin untuk presentasi teorinya sampai di sini dulu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mungkin Bu moderator Ibu Indah, apakah sudah? Iya. Oh, iya. Ya udah bisa. Mohon maaf tadi sempat terlempar. Oke, pemaparan materi yang luar biasa. Cukup banyak materinya ya, sekian banyak slide PowerPoint-nya, dan alhamdulillah bisa dijelaskan dengan detail oleh Ibu Anita Sukarini. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi yang cukup padat ya. Dan tentunya ini akan banyak pertanyaan di benak Bapak Ibu terkait aplikasi XPLI ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi kedua kita buka sesi tanya jawab, sharing dan diskusi. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada
kita malam hari ini, saya persilakan untuk mengklik icon raise hand yang ada di bagian kanan bawah ya layar Bapak Ibu. Dan yang ingin mengajukan pertanyaan via chat, disilakan untuk mengetikkan pertanyaannya. Oke, sebagai awal kita beri kesempatan dulu yang raise hand. 2 orang kalau ada, nanti kita lanjut ke bacakan chat yang pertanyaan yang ada di room chat. Opa bisa diaktifkan mikrofonnya Bapak Suryana? Ibu Suryana, mohon maaf. Ya, halo, selamat malam Ibu Suryana. Oh, Bapak ya, mohon maaf. Iya, waalaikumsalam Bapak. Bapak Suryana ya. Bapak dari mana Pak? Saya dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Oh iya, dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Oke, silahkan Bapak, langsung ke Ibu Anita. Bu Anita, saya nggak mengikuti dari awal. Saya baru berapa menit saya masuk. Saya hanya mau menanyakan ini, saya udah coba buka ini aplikasi xpli.com ini. Trial ya, tadi Ibu bilang juga tadi trial. Pertanyaan saya singkat aja, Bu, bagaimana supaya nggak trial gitu? Kalau misal trial kan 14 hari, kita mau nyoba lagi nggak bisa, bagaimana? Sedangkan kita mau bikin terus misalnya gitu, atau nyoba-nyoba yang lebih bagus gitu, Bu. Gitu aja Bu, dari saya Bu, sekian Bu. Terima kasih Bu Anita. Iya. Ini langsung atau? Iya, silakan langsung aja Bu Anita, langsung, udah dapat poinnya ya. Oke, terima kasih Pak. Siapa tadi Bu? Lupa, mohon maaf. Pak Pak ya, jadi Bu ya. Iya. Pak Suryana, terima kasih pertanyaannya. Ya Bapak, tadi sudah kami jelaskan juga Bapak tentang versi dari Xpli. Karena ini bersifat online, mohon maaf mungkin tidak ada trik-triknya ya Bapak dan Ibu. Jadi mau tidak mau, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena versi trialnya hanya 14 hari, sebisa mungkin Bapak Ibu nanti untuk membuat project itu jangan lebih dari masa trialnya itu. Jadi kalau misalnya saya mendaftar online pada Xpli ini tanggal 1 November misalnya, berarti nanti berakhir pada tanggal 14. Tanggal 14 itu sudah warning, tanggal 15 sudah jelas tidak bisa dipakai. Nah, jadi nanti dalam kurun waktu itu Bapak Ibu harus mau tidak mau menyelesaikan. Karena video animasi ini saya pikir tidak mungkin terlalu lama ya, paling 3 menit atau sampai 5 menit Bapak Ibu, saya pikir kalau sudah biasa seminggu jadi. Sehari 2 hari sebenarnya jadi juga, karena videonya tidak terlalu rumit juga sih Bapak, khususnya Bapak Suryana. Jadi mohon maaf untuk bisa tidak trial, pastinya satu solusinya Bapak yaitu dengan berbayar ya, menjadikan upgrade menjadi pro-nya itu. Nah, kebetulan kalau saya juga belum mencoba. Saya baru mencoba yang gratis, dan selama ini saya sudah registrasi berapa kali ya? Sudah mungkin sekitar 4-5 kali. Ya, untuk registrasi ya. Ya. Tapi video yang benar-benar jadi full itu 2, Bapak Ibu. Karena yang lainnya kadang terkendala waktu, ternyata nggak selesai. Jadi juga untuk mencoba-coba itu. Nah, mungkin kalau ingin mudahnya ada satu cara sih Bapak Ibu, yaitu gunakan email sementara. Jadi nanti tidak mengganggu email Bapak Ibu yang mungkin dari Gmail atau Yahoo, itu kan harus registrasi dulu kalau ingin membuat email baru. Nah, kalau yang ingin cepat tanpa membuat email baru, nanti bisa menggunakan email sementara Bapak dan Ibu. Itu cukup cepat dan efektif supaya kita bisa membuat akun banyak. Mungkin itu sih untuk tipsnya saja supaya tidak ribet nanti ketika membuat akun yang baru begitu. Karena memang hanya 14 hari yang diberikan oleh si Xpli ini. Begitu Pak Suryana. Oke, Bu Indah. Iya, terima kasih buat jawabannya Bu Anita. Oke Pak Suryana, semoga udah dapat pencerahan ya.
dari Bu Anita. Mohon kesediaannya klik kembali icon raise hand-nya. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Mas Wid. Ini juga sudah klik icon raise hand lagi. Halo, selamat malam Mas Wid. Selamat malam Ibu. Iya, dari mana ya Mas Wid? Saya dari Tenggarong, Kutai Kartanegara. Oke, dari Tenggarong, Kutai Kartanegara. Silahkan Mas Wid diajukan pertanyaan ke Ibu Anita. Oke, Ibu Anita, untuk tahap akhir video durasi sekitar 3-5 menit itu nanti formatnya dalam format MP4 atau yang lainnya? Format akhirnya. Oke, ya. Outputnya ya nanti akhirnya video ini MP4 atau bagaimana? Silakan Bunda Anita. Ya, terima kasih Pak. Untuk formatnya kalau sudah di-download dari Explay-nya itu MP4 Pak. MP4 ya. Besar nggak kapasitasnya Bu ya? Untuk kapasitasnya kira-kira nanti misalkan kita bagikan kepada siswa begitu. Sebentar, saya sambil cek dulu. Saya agak lupa Pak. Enggak terlalu besar kok Pak. Oh, jadi kira-kira kalau misalkan dibagikan via WhatsApp gitu masih bisa ya Bu? Ya maksudnya bisa, ada nggak batas durasinya Bunda Anita? Ada nggak batas durasinya waktunya gitu? Kalau untuk video pembelajaran ya pasti tidak mungkin panjang ya Bapak Ibu, khususnya Bu Wid, ya paling 3-5 menit. Itu sebentar saya taruh di mana ya? Saya agak lupa kemarin. Untuk videonya. Oke, coba sambil saya cari dulu Pak ya, sebentar. Tidak terlalu besar sih Pak, cuma memang ekspornya cukup lama sih saya tinggal. Jadi saya nggak tahu pastinya kapan selesainya, tapi ekspornya itu juga tidak cepat. Biasanya agak ditinggal dulu, nanti akan muncul di My Videos itu. Berarti tergantung pada kecepatan internetnya mungkin ya Bu ya? Iya, betul sekali. Ya? Iya. Kalau batasnya nggak ada ya Bu, misalkan sekian menit dari Explay-nya sendiri gitu langsung tiba-tiba terputus gitu nggak ya? Sebenarnya tidak Pak. Sebenarnya tidak sih. Ya. Seberapapun kita ingin buat bisa ya? Iya, bisa. Ya oke, terima kasih Pak Mas Wid ya. Terima kasih Bu pencerahannya. Ya, alhamdulillah udah dapat pencerahan. Oke, kita lanjut ke room chat dulu ya Bu Anita. Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih. Nah, ini ada permintaan dari Ibu Mutmainnah Saleh. Mungkin Bu Anita bisa tuh menampilkan bagaimana hasil dari Explay-nya. Satu aja gitu. Oh ya. Ini sudah saya unggah di YouTube, Bu. Oh ya, bisa ini aja di-share aja link YouTube-nya. Biar Oke, Bu, sebentar ya. Ya, biar Bapak Ibu hebat bisa melihat hasil dari video animasi yang menggunakan aplikasi Explay yang dibuat oleh Bu Anita Sukarini. Ya, sambil di-share nih ada pertanyaan lagi nih, apakah bisa juga digunakan gambar 3D ya? Gambar 3D maksudnya di-insert saja atau mungkin bolak-balik gitu ya, Bu? Maksudnya bisa diputar mungkin maksudnya ya? Iya, mungkin yang ini ya. Kalau 3D maksudnya itu untuk diputar misalnya 360 derajat itu tidak bisa, Bapak Ibu, mohon maaf ya, karena memang di sini Explay hanya menampilkan fitur 2 dimensi saja, jadi hanya kelihatan dari depan yang ya nampak depan saja, Bapak dan Ibu. Oh iya. Iya, begitu. Kalau yang diputar ya. Iya. Ya, jadi Bu Mutmainnah udah terjawab ya pertanyaannya, udah dijawab sama Bu Anita tadi.
Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Handayani, SMP Negeri 1 Pandan. Mohon izin bertanya bagaimana menggunakan Expli, di mana gambar, tulisan, dan musik itu dijadiin satu gitu. Nah, teknisnya seperti apa gitu Bunda Anita? Ini pertanyaannya. Mau menggabungkan gambar, tulisan, dan musik itu jadi satu.